Indonesia, negeri yang kaya akan budaya, ternyata juga kaya akan cerita-cerita konyol yang bikin kita tertawa terpingkal-pingkal. Dari pencuri yang ketiduran di lokasi kejahatan, hingga hantu yang dituduh sebagai pelakor, guys. Kasus-kasus ini nggak cuma aneh, tapi juga bikin kita berpikir dua kali tentang keabsurdan dunia nyata. Siap-siap ketawa. Inilah 7 kasus konyol yang pernah terjadi di Indonesia. Nomor 7. Surat cinta di media sosial. Bayangin deh, lagi asik scroll-scroll media sosial, tiba-tiba kamu nemu sebuah surat yang isinya super panjang dan penuh perasaan. Tapi tunggu dulu, surat ini gak ditulis di kertas, guys, melainkan diposting di media sosial. Dan yang lebih mengejutkan, surat ini ditunjuk untuk bos yang sudah menikah. Kisah ini datang dari seorang pegawai negeri di Jawa Tengah yang terlanjur kepincut sama atasan perempuannya. Gak cukup cuma dipendam dalam hati, dia memilih cara yang bisa dibilang nekat. Dia tulis tuh cintanya di media sosial, biar semua orang tahu, guys. Di suratnya, si pegawai ini menumpahkan semua perasaannya, mulai dari kekaguman hingga harapannya untuk bisa bersama dengan sang bos. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa si bos sudah punya suami. Bukannya bikin terkesan, postingan ini malah bikin geger se-internet. Gak lama setelah diposting, surat cinta ini langsung viral, guys. Semua orang dari teman kerja sampai keluarganya ikut ngerespon. Yang bikin lebih kacau lagi, suami si bos juga kebetulan ngelihat postingan ini. Dan tentu saja, dia nggak tinggal diam. Drama pun dimulai. Dan si pegawai jadi sorotan utama, tapi bukan karena romantis, melainkan karena konyol. Atasan yang jadi sasaran surat cinta ini juga bingung, guys, dan ngerasa nggak nyaman. Alhasil si pegawai dapat teguran keras dari pihak berwenang, dan dia harus menghapus postingannya sambil menahan rasa malu yang luar biasa. Akhir cerita, bukannya dapat cinta, si pegawai malah dapat pelajaran besar. Ternyata, mengungkapkan cinta itu nggak selalu jadi cerita indah, apalagi kalau caranya salah total. Bahwa nggak semua hal harus diumbar di media sosial, apalagi soal cinta yang seharusnya lebih bijak diungkapkan. Nomor 6. Salah kirim uang. Ada sebuah cerita dari Jakarta yang bisa bikin kamu ngakak sekaligus geleng-geleng kepala, guys. Bayangkan, seorang pria yang berniat romantis malah terjebak dalam drama transfer uang yang sangat absurd. Ceritanya gini, guys. Si pria pengen memberikan hadiah kejutan untuk pacarnya karena dia merasa ingin menunjukkan betapa dia menghargai hubungan mereka. Dia pun memutuskan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pacarnya sebagai tanda cinta. Namun, ada satu masalah besar. Dia salah memasukkan nomor rekening, guys. Alih-alih uangnya sampai ke pacarnya, uang tersebut malah mengalir ke rekening mantan pacarnya yang sudah lama putus. Mantan pacarnya tiba-tiba mendapatkan uang transfer ini, mengira ini adalah tanda balikan, atau mungkin hadiah yang tak terduga. Dia bahkan mulai berpikir, apakah ini cara si pria mengungkapkan penyesalan dan keinginannya untuk kembali. Buset, udah kegeeran aja nih si mbak. Dengan segala kebingungan dan harapan yang tinggi, mantan pacarnya pun menghubungi si pria itu. Dari sinilah drama semakin memanas. Si pria terkejut dan bingung karena ternyata pacarnya tidak mendapatkan uang yang dimaksudkan. Dia segera menyadari kesalahan dan terasa malu banget. Setelah berkomunikasi dengan mantan pacarnya dan menjelaskan situasi yang sebenarnya, akhirnya uang tersebut berhasil dikembalikan, guys. Walaupun situasi ini berhasil diselesaikan, si pria harus menghadapi momen memalukan yang bikin dia merasa sangat canggung. Dia juga harus menjelaskan kejadian ini ke pacarnya dengan penuh rasa malu. Akhirnya, kasus ini ditutup dengan pelajaran berharga bahwa detail kecil seperti nomor rekening harus diperiksa dengan teliti. Dan tentu saja, ini jadi cerita lucu yang akan selalu dikenang sebagai drama transfer uang yang paling konyol. Nomor 5. Pencuri daging kurban yang lupa pulang. Di sebuah desa di Sumatera, ada sebuah kejadian lucu yang bikin orang-orang terpingkal-pingkal. Saat Idul Adha, banyak orang berkurban, dan seperti biasa daging kurban dibagikan kepada warga. Namun, ada satu pencuri yang punya cerita agak unik nih, guys. Pencuri ini ternyata sangat bersemangat untuk mencuri daging kurban. Dia tidak hanya mencuri beberapa kilogram daging, tetapi juga terlalu rakus. Setelah berhasil membawa pulang daging, dia merasa lapar dan memutuskan untuk ngemil sebentar di tempat pencurian. Mungkin dia pikir ini saatnya makan siang yang mewah. Wow. Tapi bukannya cepat-cepat kabur, si pencuri malah mengalami sakit perut, guys, setelah memakan daging terlalu banyak.
Akibatnya, dia jadi sangat tidak nyaman dan pingsan di tengah jalan dengan sisa-sisa daging di sekelilingnya. Warga yang menemukan pencuri ini kaget bukan main. Alih-alih menemukan barang curian yang hilang, mereka menemukan seorang pencuri yang sudah pingsan di tengah jalan, dikelilingi oleh daging kurban. Pihak keamanan pun datang dan membawa pencuri tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat si pencuri sadar, dia merasa malu dan bingung. Akhirnya, daging kurban yang dia curi dikembalikan dan diserahkan kembali kepada pemiliknya. Kasus ini berakhir dengan kekonyolan, dan si pencuri mendapatkan pelajaran berharga tentang kebiasaan makan yang bijaksana. Dan tentu saja, pencurian itu tidak akan membawa kebaikan. Nomor 4. Kasus pelakor hantu. Ada sebuah cerita dari Jakarta lagi nih guys. Ada seorang wanita yang melaporkan suaminya ke polisi karena dicurigai berselingkuh dengan hantu. Yap, kalian gak salah denger guys, hantu guys. Kisah ini dimulai saat si wanita merasa suaminya mulai sering mengalami gangguan tidur yang aneh. Dia bilang suaminya sering terjaga tengah malam. Suaminya merasa ada makhluk halus yang menggoda dan mengganggu tidurnya. Bukannya merasa tenang, si wanita malah semakin curiga dan mulai berpikir kalau suaminya selingkuh dengan hantu yang katanya sering mengunjunginya. Dengan segala ketidaknyamanan yang dia rasakan, si wanita akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke kantor polisi. Bayangkan reaksi polisi ketika menerima laporan tersebut, guys. Tentang pelakor yang ternyata adalah makhluk gaib. Pelakornya makhluk gaib, guys. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Apakah ini kasus gangguan mistis atau cemburu yang berlebihan? Polisi pun melakukan penyelidikan, tetapi tentu saja mereka tidak menemukan bukti adanya hantu yang terlibat. Ternyata, suami si wanita ini hanya mengalami mimpi buruk, dan mungkin saja ada gangguan tidur yang tidak berhubungan dengan makhluk halus. Kasus ini akhirnya ditutup dengan rasa lega dan sedikit kekagetan, dan si wanita belajar bahwa kadang-kadang rasa cemburu bisa membawa kita ke situasi yang sangat tidak terduga. Suami dan istrinya akhirnya berusaha memperbaiki hubungan mereka tanpa melibatkan hantu-hantu yang tidak ada. Ya kasihan lah hantunya guys ya, dituduh-tuduh padahal dia nggak berbuat jahat guys. Nomor 3. Balada seekor monyet dituduh mencuri. Ada cerita unik dari Sulawesi guys, yang bikin kamu berpikir dua kali apakah ini benar terjadi atau tidak guys. Ya bayangkan saja, sebuah desa jadi kacau guys, karena seekor monyet yang dituduh mencuri perhiasan. Cerita dimulai ketika ada laporan dari warga bahwa beberapa perhiasan hilang dari rumah mereka. Semua orang curiga adanya seorang pencuri, dan satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah jejak-jejak kecil di sekitar lokasi kejadian. Dari sinilah rumor mulai berkembang. Dan tiba-tiba saja, si monyet yang selama ini dikenal suka bermain di sekitar desa jadi tersangka utama guys. Berita ini menyebar cepat, seperti api di musim kemarau. Dan monyet tersebut langsung jadi pusat perhatian. Warga desa memutuskan untuk membawa si monyet ke kantor polisi setempat dengan harapan ada keajaiban terjadi dan interogasi bisa membongkar siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Di kantor polisi, monyet itu dibiarkan duduk di kursi sambil sesekali melihat ke sekeliling dengan tatapan bingung. Monyet polisi yang terlibat pun kebingungan. Dan mereka bahkan mempertanyakan bagaimana cara menginterogasi makhluk yang tidak bisa berbicara ini. Ya, bahasa monyet gitu guys ya. Akhirnya, setelah pemeriksaan yang lebih lanjut dan investigasi mendalam, ditemukan bahwa perhiasan yang hilang sebenarnya ada di rumah tetangga yang tidak sengaja membawa barang tersebut saat sedang berkunjung. Monyet malang itu pun dibebaskan dengan selamat, dan kasusnya pun ditutup dengan sedikit kekonyolan. Kini, si monyet menjadi semacam pahlawan lokal yang memiliki cerita konyol yang bisa diceritakan kepada semua orang. Dia nggak cuma jadi bahan tertawaan, tetapi juga jadi pengingat bahwa kadang-kadang sesuatu yang tampaknya serius bisa jadi sangat lucu. Ya, gimana guys perasaan si monyet guys ya? Nomor 2. Driver ojol salah jemput pengantin. Bayangin deh, lagi mau nikah, tiba-tiba ada kejadian yang bikin kamu keringat dingin. Ini beneran terjadi di Bandung guys, saat seorang pengantin pria hampir aja batal nikah gara-gara kesalahan konyol yang tak terduga. Ceritanya dimulai dengan driver ojol yang dapat orderan untuk menjemput pengantin pria dari salon menuju lokasi pernikahan. Kayak biasa, dia sampai di salon, ngelihat seorang pria yang lagi duduk rapi dengan jas pengantin.
Tanpa pikir panjang, si driver langsung manggil. "Mas, jemputannya udah siap nih." Pria itu yang ternyata lagi nggak fokus ikut aja ke motor dan mereka pun meluncur ke lokasi. Sampai di tempat pernikahan, suasananya meriah. Nah ya namanya juga pernikahan guys, pasti meriah ya guys ya. Tapi semua orang yang ngelihat si pria malah pada bingung guys. Si pengantin wanita yang sudah siap di pelaminan mulai panik guys, keringat dingin. Ternyata si pria yang dijemput bukanlah calon suaminya guys, melainkan orang lainnya kebetulan juga lagi dandan di salon yang sama buat acara lain. Si driver ojol baru sadar kalau dia salah jemput setelah pengantin wanita hampir menangis di pelaminan. Dengan keringat dingin, dia langsung putar balik ke salon guys untuk jemput pengantin pria yang sebenarnya. Si pengantin yang asli pun baru aja selesai dandan dan langsung dibawa dengan ekspresi campur aduk antara bingung, kesal, tapi juga lega. Akhirnya, walaupun datang sedikit terlambat, pernikahan tetap berjalan lancar. Semua orang di acara pun jadi punya cerita lucu guys, dan bisa diceritakan ke anak cucu mereka. Dan si driver, dia mungkin lebih bakal hati-hati lagi kalau dapat orderan jemput pengantin. Nomor 1. Kasus tersangka kasur. Si pencuri yang nyenyak banget. Ada sebuah cerita konyol dari Jawa Barat yang bakal bikin kamu ngakak guys. Nice. Suatu hari di sebuah rumah terjadi sebuah pencurian. Tapi ini bukan pencurian barang berharga kayak emas, uang tunai, atau segala macam lah guys ya. Bukan. Ini malah pencurian kasur guys ya. Bisa dibayangkan guys ya. Ini pencurian kasur. Jadi gini ceritanya guys. Si pencuri yang ternyata punya kebiasaan agak unik nih guys ya. Setelah berhasil mencuri kasur dari rumah si korban, bukannya kabur dengan cepat, dia malah memutuskan untuk rebahan sebentar. Rebahan dulu lah, capek kayak gitu mungkin guys ya. Mungkin dia pikir, enaknya tidur di kasur baru. Siapa tahu lebih nyaman daripada kasur lama gue, kayak gitu. Jadi si pencuri ini nyelonong masuk ke rumah si korban guys. Lalu langsung tiduran di kasur yang baru saja dia curi. Dan yang lebih konyol, dia nyenyak banget tidurnya guys. Sampai-sampai nggak sadar kalau tuan rumah sudah pulang dan mendapati dia dalam keadaan terlelap di atas kasur curian tersebut. Pas tuan rumah datang, dia kaget bukan main. Bukannya menemukan kasur yang hilang, dia malah menemukan tamu yang tidak diundang sedang tidur pulas. Si pencuri ini langsung dibangunkan dan diantar ke kantor polisi dalam keadaan masih bingung dan setengah ngantuk. Kasus ini pun jadi viral guys. Bukan cuma karena pencurian kasur yang absurd, tetapi juga karena si pencuri yang terlalu nyaman tidur di kasur curian. Si kasur itu mungkin punya cerita tambahan, pernah dipakai oleh pencuri yang tidur pulas di tempatnya. Aduh bang ya, tidur kok di kasur orang ya. Aduh, pokoknya mantap lah guys ya. Jadi itu guys ya 7 kasus konyol yang pernah terjadi di Indonesia guys ya. Jikalau kalian punya cerita, punya kasus lainnya, silakan boleh langsung komen aja guys ya. Waduh, kacau banget ya guys, kacau guys. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai akhir guys ya. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, lucu, menghibur, atau apapun lah segala macam ya guys ya, silakan klik tombol subscribe guys, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya juga guys, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih guys, sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya guys. Ingat ya guys ya, jangan tidur di kasur orang guys. Bye bye guys.